Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin sahibul bait dan bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang takziah ya. Yang mana takziah ini artinya itu tasliyatu al-musab wa taqwiyatuhu ala tahammuli musibatihi. Maka ini merupakan hal yang sangat disyariatkan di dalam agama kita, yaitu Islam. Dan kehadiran kita di sini kita niatkan dalam rangka hal ini, yaitu takziah, yaitu menghibur hati orang yang sedang terkena musibah. Apalagi musibah ini adalah musibah yang termasuk kategorinya sangat berat, karena ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai, buah hati kita. Apalagi saudara kita Muhammad Azam 14 tahun ya, hidup bersama dengan Bapak Jokowi dan Ibu. Maka ini tentu bukan hal yang mudah untuk melupakan kenangan selama 14 tahun. Jadi wajar kalau misalkan masih suka teringat, maka ini hal yang wajar. Tetapi hendaknya hati kita senantiasa merasa ridho dan ikhlas, karena bagaimanapun ini adalah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, memberikan motivasi bagi orang-orang yang dilanda musibah atau terkena musibah. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Apalagi dalam keadaan musibah seperti ini, maka kita harus bisa memotivasi diri kita untuk bersikap kuat dan tabah menghadapi musibah ini. Karena hal itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah cinta kepada mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Kemudian wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Dan kita tidak boleh mengomentari sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh mengomentari hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah terjadi. Maka itu tidak boleh mengomentari, mengatakan ya Allah, seandainya aku melakukan sesuatu begini begitu, maka tentu hasilnya tidak akan seperti ini. Maka ini tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh mengatakan hal yang seperti itu seolah-olah dia tidak menerima ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Jadi seorang muslim kalau dia sudah ikhtiar maksimal, sudah mengusahakan sesuatu yang baik untuk mencapai hasil yang baik, tetapi kemudian hasilnya tidak seperti apa yang diinginkan, maka kita katakan qadarallah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan inilah yang hendaknya diucapkan oleh setiap muslim terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, menyangkut tentang almarhum ya Muhammad Azam, maka kita harapkan mudah-mudahan adik kita ini Muhammad Azam ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai seorang syahid, karena memang wafat perut ya Pak, sakit perut. Dan Nabi SAW pernah mengabarkan asyuhada khamsah. Jadi dikatakan syahid itu ada 5. Jadi 5 golongan yang dikategorikan oleh Rasulullah sebagai syahid. Yang pertama al-mat'un, orang yang mati karena kena taun, penyakit wabah. Mungkin bisa juga corona ini. Jadi orang yang wafat meninggal karena terkena penyakit wabah seperti taun atau mungkin bisa corona. Maka kita harapkan mudah-mudahan saudara-saudara kita juga muslimin khususnya yang meninggal karena corona, mudah-mudahan mereka tercatat sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini juga menjadi suatu hal kabar gembira bagi kita ya. Jadi kita jangan begitu terlalu takut berlebihan terhadap corona. Karena misalkan
Jikalaupun Allah mentakdirkan kita wafat karena corona, maka mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang yang mati syahid. Tetapi tetap kita berikhtiar untuk menjauhi ya yang namanya penyakit yang berbahaya, karena Nabi juga bersabda firro minal majdum firoroka minal asad. Jadi kamu larilah dari penyakit mazdum, penyakit yang berbahaya, sebagaimana kamu lari dari singa. Jadi syariat Islam menganjurkan supaya kita menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membahayakan kita, apalagi bisa menyebabkan kematian. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wal mabtun, yaitu orang yang sakit perut. Jadi wafat karena sakit di perutnya, maka dia tergolong sebagai syahid. Maka mudah-mudahan adik kita Muhammad Azam termasuk tercatat di sisi Allah sebagai syahid. Kemudian wal gharik, orang yang tenggelam matinya, wafatnya tenggelam, maka dia tergolong sebagai syahid. Masya Allah. Wasahibul hadam, dan juga orang yang mati karena terkena reruntuhan. Itu lagi di rumah atau lagi di gedung di mana tiba-tiba ada gempa misalkan, kemudian kita wafat karena tertimpa runtuhan, maka insya Allah kita tercatat sebagai syahid. Kemudian wasyahid fi sabilillah. Nah ini jelas orang yang mati terbunuh di jalan Allah, berperang di jalan Allah SWT, maka dia tercatat sebagai syahid. Dan kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga mengabarkan mengenai seorang anak kecil apabila dia meninggal, maka kelak dia akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Bahkan akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Dengan catatan anak ini belum mencapai usia balik. Azam sudah balik belum? 14 tahun. Udah belum? Pak Sukli balik umur berapa? 7 tahun udah balik ya? 7 tahun udah balik. 5 tahun udah mulai. Mayoritas ulama menyebutkan kalau laki-laki kebanyakan itu 15 tahun usia balik. Berarti Muhammad Azam kalau menurut mayoritas ulama belum mencapai balik. Maka Nabi SAW pernah memberi kabar gembira kepada Utsman ibn Mad'un. Jadi beliau ini sangat sedih sekali karena anak beliau meninggal dunia. Jadi ketika meninggal dunia, fahazina alaihi huznan syadidan. Jadi sangat terpukul sekali, sedihnya sangat sedih sekali. Utsman ibn Mad'un. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Utsman ibn Mad'un, "Ya Utsman, amatardo bi anna lil jannah samaniyata abwab." Tidakkah engkau ridho jikalau surga itu memiliki 8 pintu? Wa anta la tantahi ila babi min abwabil jannah illa wajadta ibnaka qa'iman indahu. Masyaallah. Dan tidaklah engkau melihat pintu-pintu itu dimanapun kamu ingin masuk surga, anakmu ada di situ, sedang menunggu engkau. Akhidan bi hujzatika, bahkan anakmu itu ingin sekali mengambil bajumu, menyeretmu untuk segera masuk ke dalam surga. Yashfa' laka inda rabbika, dan anakmu ini akan bisa memberikan syafaat untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, walana fi faratina mislu mali Utsman?" Apakah kita juga mendapatkan hal yang sama seperti Utsman kalau anak-anak kita wafat? Kata Rasulullah SAW, "Bala. Liman sabara wahtasaba." Tentu, tapi disyaratkan oleh Rasulullah, liman sabara wahtasaba, bagi orang yang sabar dan dia mengharap pahala dari musibah yang telah menimpanya. Masya Allah. Tapi kemudian mendengar hadis ini jangan kita berharap, wah anak kita mati aja nih gitu misalkan. Jangan ya, nggak boleh. Tetapi kalau misalkan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak kita wafat ketika usianya belum balik, maka kita harapkan pahala, mudah-mudahan dia nanti kelak bisa menjadi syafaat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa menjadi seseorang yang menunggu kita di pintu surga, membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kemudian untuk Bapak Jokowi khususnya dan Ibu ya, keluarga, maka kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah musibah apapun yang menimpa kita itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Musibah apapun yang terjadi itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Masyaallah. Maka barang siapa yang beriman kepada takdir Allah, Allah akan tenangkan hatinya.
Jadi yang membuat hati orang yang tertimpa musibah itu tenang apa? Keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah, ini takdir Allah. Maka itu yang akan menghadirkan ketenangan. Allah berikan ketenangan itu. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Ketika seseorang ditimpa musibah, dia bisa bersikap tenang begitu hebat, maka itu merupakan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada takdir Allah, Allah tenangkan hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha teliti, Maha mengetahui segala sesuatu. Dan juga kita diingatkan dengan pesan yang pernah disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad, diberikan pesan, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit. Masya Allah. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Kamu hidupnya suka pengen jadi kaya, jadilah kaya. Pengen hidup jadi presiden misalkan, jadilah presiden. Hidup pengen jadi apapun, terserah engkau. Hiduplah sesukamu, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kamu bakal mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Masya Allah. Ini garis besarnya. Dan cintailah siapa saja orang yang ingin engkau cintai. Pasanganmu, anak-anakmu, tetanggamu, teman-temanmu, cintailah mereka. Sebesar bagaimana engkau ingin mencintai mereka. Fa innaka mufariquh, tapi ingat engkau akan berpisah dengan mereka, atau mereka yang akan berpisah denganmu. Masya Allah. Maka ini menjadi nasihat yang besar bagi kita, bahwasanya siapapun orang yang saat ini kita cintai, maka ingat suatu saat kita pasti akan berpisah dengannya. Ya. Jadi kita tidak akan bisa hidup abadi dengan orang yang kita cintai selama kita masih ada di dunia ini. Tapi nanti insya Allah, maka mudah-mudahan ya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai di dunia ini, maka ini hanya perpisahan sementara. Karena seorang ulama mengatakan yang dinamakan perpisahan yang sejati adalah ketika kita di surga sedangkan orang yang kita cintai ada di neraka. Wal iyadu billah. Maka itu adalah perpisahan yang sangat menyedihkan. Tetapi kalau berpisah di dunia seperti ini, tetapi kemudian bisa reuni di surga, berjumpa lagi, maka itu sungguh sangat membahagiakan. Maka kita harapkan mudah-mudahan ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai, ini hanya perpisahan sementara, dan nanti mudah-mudahan diperjumpakan lagi oleh Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di sana kita bisa bercengkerama dengan orang-orang yang kita cintai selama-lamanya, abadi di dalam surga. Dan kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya mengenai musibah ini Allah itu sudah menginformasikan di dalam Al-Qur'an. Mungkin Bapak-bapak sudah sangat hafal ya. Apalagi yang rajin membaca surat Al-Baqarah, pasti sangat hafal dengan ayat ini. Di dalam surat Al-Baqarah 155, Allah SWT berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat." Kata Allah, sungguh kami akan benar-benar menguji kalian dengan sesuatu, yaitu rasa takut, kemudian kurangnya harta, kemiskinan, kemudian meninggalnya orang-orang yang kita cintai, dan juga tidak adanya buah-buahan, tidak adanya makanan. Maka ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menginformasikan hal tersebut kepada kita, bahwa kita pasti akan diuji, di antaranya meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Tetapi di ujung ayatnya apa? Allah langsung menghibur. Masya Allah. Ini metode sangat luar biasa sekali. Jadi pertama Allah menginformasikan Allah akan menguji, tetapi di ujungnya Allah justru menghibur. Supaya apa? Supaya yang diuji ini bisa kuat jiwanya. Jadi begitu juga kita kalau mengajarkan kepada orang-orang, kepada anak-anak kita, misalkan kita mau ngetes sesuatu apa, tapi di ujungnya harus ada sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya. Misalkan anak-anak kita diuji dengan apa gitu kan, nanti diberi hadiah apa. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya membesarkan jiwa hamba-hambanya ketika diuji, jangan bersedih. Kata Allah apa di ujungnya? Wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira bagi siapa? Orang-orang yang sabar atas musibah yang telah aku tetapkan untuknya. Masya Allah. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan siapa itu orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu dia yang mengatakan ketika tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah semua akan dikembalikan. Inilah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap
Sejatinya seorang muslim ketika dia ditimpa musibah adalah bersabar atas musibah yang menimpa dirinya. Karena itulah yang akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan memfirmankan, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Masyaallah. Ada berapa keutamaan tuh? Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim. Bagi mereka salawat dari Allah, langsung dari Allah. Masyaallah. Bayangkan kalau kita misalkan sekarang Presiden Pak Jokowi tahu-tahu datang ke rumah kita ngasih hadiah ke kita, bagaimana perasaan kita? Pasti satu negara ini bakal kita kasih tahu, Presiden Jokowi datang ke rumah saya memberi hadiah begini-begini. Lalu bagaimana kalau yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Kata Allah, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim. Bagi orang-orang yang sabar, mereka mendapatkan pahala khusus langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu shalawat, keberkahan-keberkahan dan keselamatan-keselamatan. Wa rahmah, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang kata Allah ditetapkan sebagai orang-orang yang akan istiqomah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya, mengenai musibah ini, bahwasanya setiap musibah itu pasti terjadi ya, kepada siapapun, tidak hanya kepada diri kita. Kadang diri kita kalau ketimpa musibah itu merasa seolah-olah kita yang paling menderita dalam hidup ini, ya kan? Orang lain nggak ada yang menderita seperti kita, seolah-olah seperti itu. Padahal banyak sekali orang yang lebih menderita daripada kita. Maka ketika kita ditimpa musibah, di antara yang bisa menghibur jiwa kita, diri kita, adalah melihat bahwasanya di luar sana banyak juga orang yang justru lebih berat musibah dan ujiannya. Kalau kita melihat diri kita, maka ini insya Allah sesuatu yang sangat ringan. Nabi SAW pernah melewati seorang wanita tabki ala qabr. Dia menangis di atas kuburan. Dikatakan bahwasanya yang dikubur ini adalah anaknya. Jadi dia ini belum bisa menerima atas ketetapan Allah. Anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menangisi meratapi di atas kuburnya. Kemudian Rasulullah SAW ketika lewat itu melihat kondisi seperti ini, Rasulullah langsung menasihati wanita ini. Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tetapi karena dia sibuk menangis dan meratap di kuburan, dia tidak melihat bahwasanya yang menasihati dia itu adalah Rasulullah SAW. Sampai-sampai dia kemudian mengatakan apa kepada Rasulullah? Sebetulnya ini sesuatu yang tidak beradab sekali. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi saja kamu. Menjauhlah dariku. Dia mengatakan seperti itu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dia tidak ngeh kalau yang lewat itu yang menasihati dia adalah Rasulullah. Karena dia sibuk meratapi kuburan dengan tangisannya. Kata dia, sesungguhnya kamu tidak ditimpa musibah seperti musibahku. Kata wanita ini, dia berkata seperti itu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pulang ke rumahnya, tidak menasihati lagi, karena memang begitu ya. Kata ahli hikmah itu, di antara orang yang susah dinasihati adalah orang yang lagi sedih-sedihnya, timpa kesedihan yang begitu hebat. Maka kita harus menghindarkan diri dari seperti itu. Karena kalau kita lagi sedih banget, akan susah nasihat masuk ke dalam diri kita. Kemudian selanjutnya, orang yang lagi jatuh cinta mati, susah dinasihati. Bagaimanapun caranya. Maka kalau cinta sama seseorang, jangan sampai cinta mati ya. Sedang-sedang saja. Sekedarnya saja. Pak Sukri cinta sama siapa nih? Yang sedang-sedang saja. Lagi cinta-cintanya golong. Jadi sekedarnya saja. Dan ada dalam hadisnya kan, Nabi SAW bersabda kan, cintailah seseorang sekedarnya saja. Karena kalau engkau cinta begitu besar, boleh jadi besok-besok malah engkau jadi benci kepadanya. Tetapi cinta yang begitu mulia adalah mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis yang tadi, kemudian wanita ini dikabarkan oleh orang-orang, "Hei, tadi itu yang menasihati kamu itu Rasulullah. Kenapa engkau berkata seperti itu kepada Rasulullah?" Akhirnya dia tersadar, kemudian berkunjung ke rumah Rasulullah, mengetuk pintu. "Ya Rasulullah, maafkan aku tidak tahu kalau itu adalah engkau yang menasihati tadi, yang berkata bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Aku tidak sadar." Kata Rasulullah SAW kemudian apa? Sudah terlambat. Innamas sabru inda sodamatil ula. Masya Allah. Kesabaran yang sesungguhnya adalah ketika pertama kali musibah itu datang. Itu yang menunjukkan siapa yang sabar, siapa yang tidak.
Masya Allah. Jadi ketika musibah itu datang, terus sikap kita langsung sabar. Kadang ada orang itu terlambat sabarnya, ya kan? Ketika pertama musibah, dia mengeluh, pokoknya segala macam, orang-orang disalahin misalkan, baju disobek-sobek, rambut ini, saking tidak terimanya dengan musibah. Tapi setelah itu sabar. Ini terlambat sabarnya. Kata Rasulullah, innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah pada pukulan pertama. Jadi ketika musibah itu menimpa, jiwa kita langsung sabar, maka itulah sabar yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kapanpun kita ditimpa musibah, langsung kita bersikap sabar. Itu menunjukkan kualitas keimanan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi musibah ini ya, terutama orang yang kita cintai yang meninggal, maka ada pahala besar bagi kita ya, khususnya Bapak Jokowi dan Ibu dan juga keluarga semuanya, bahkan kita semua mudah-mudahan juga mendapatkan pahala yang sama, karena memang adik kita Muhammad Ajam juga sudah menjadi bagian dari keluarga kita istilahnya kan, karena hidup bersama dengan kita. Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah SWT berfirman dalam hadis qudsinya, mali abdul mu'min indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya sumah tasabahu ilal jannah. Masya Allah. Jadi tidaklah seorang hambaku yang beriman ketika aku mengambil orang yang sangat dicintainya, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala dariku, melainkan aku akan berikan surga baginya. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa bersabar, khususnya Bapak Jokowi dan Ibu dan keluarga terhadap musibah yang sedang menimpa ini, yaitu meninggalnya orang yang kita cintai, keluarga anak kita. Maka kita bersabar, maka mudah-mudahan di balik itu ada surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW bersabda bahwasanya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya musibah. Faman rodiya falahu ridho, kata Rasulullah SAW, maka barang siapa yang dia ridho terhadap musibah yang menimpanya, maka baginya lah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukhat. Namun barang siapa yang dia tidak terima terhadap musibah atau terhadap takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Karena seolah-olah dia itu tidak menerima takdir Allah. Maka Allah sangat murka kepada orang-orang yang tidak menerima atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita kemudian bagaimana kalau misalkan kita menangis? Ini boleh enggak? Menangisi orang wafat, orang yang kita cintai kemudian wafat, boleh enggak kita menangisinya? Boleh. Boleh. Kayak gimana nangisnya? Nangis mencucurkan air mata yang biasa-biasa, tidak meratap. Masya Allah. Masya Allah. Ilmunya udah tinggi nih. Masya Allah. Disuruh Pak Yusron koreksi. Masya Allah. Ini ilmunya udah tinggi Pak Syukur. Pak Yusron. Nah, jadi boleh ya kalau sekedar menangis meneteskan air mata, karena Rasulullah SAW juga pernah ditinggal wafat oleh anaknya yang tercinta, yaitu Ibrahim. Yang diriwayatkan dalam hadis yang disebutkan itu adalah Ibrahim. Jadi Nabi SAW itu menangis. Ketika menangis, Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, mahada ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ini? Kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah SAW, ini adalah rahmat. Ini adalah air mata kasih sayang. Jadi tidak mengapa. Kemudian beliau SAW bersabda, innal aina la tadma wa innal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Masyaallah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Jadi ini ungkapan Rasulullah. Sesungguhnya air mata itu menetes. Hati sangat sedih, sangat terpukul. Tetapi kita tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami wahai Ibrahim sangat sedih dengan wafatnya engkau. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW pun menangis ketika anaknya wafat. Bahkan juga ketika cucunya wafat, yaitu anak daripada putrinya Zainab, maka Nabi SAW juga menangis, meneteskan air mata. Kemudian beliau mengatakan, inna lillahi ma akhad wa inna lillahi ma ata
Wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, milik Allah apa yang Allah berikan, dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada batas ajalnya. Masalah maka inilah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulai ini, bahwasanya hendaknya kita, khususnya Bapak Jokowi, Ibu dan keluarga bisa bersabar dan mengharapkan pahala atas musibah yang menimpa ini. Maka insya Allah kita jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harusnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum." Masyaallah. Jadi banyak orang tersalah sangka memahami cinta Allah kepada hambanya. Kadang orang menyangka kalau Allah cinta kepada saya, Allah berikan saya kekayaan. Ya kan? Persis seperti di dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Jadi apabila Allah berikan kepadanya kekayaan, kenikmatan yang banyak, dia mengatakan, "Aduh, Allah lagi cinta nih sama saya." Tetapi sebaliknya, kalau dia lagi diberikan kesempitan, kesusahan, musibah, dia mengatakan Rabbi ahanan, aduh Allah lagi menghinakanku. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu Rabbi ahanan. Aduh Allah lagi menghinakan diriku. Bukan, kalau sekali-kali tidak seperti itu. Di dalam memahami cinta Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, justru innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila cinta kepada seseorang, kepada suatu kaum, Allah uji dia. Masya Allah. Maka ini mudah-mudahan merupakan bentuk cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada keluarga yang sedang diuji. Maka mudah-mudahan ujian dari Allah ini adalah merupakan bentuk cinta Allah kepada Bapak Jokowi, Ibu dan keluarga. Ya. Jadi supaya kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga supaya kita bisa memahami bahwasanya memang segala sesuatu itu tidak ada yang abadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di atas bumi ini akan fana, akan hilang, akan wafat, dan yang akan kekal adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, ya, kita sampaikan kepada Bapak Jokowi dan Ibu tentang kisah bahwasanya musibah seperti ini ditinggal anak itu bukan terjadi pada Bapak Jokowi dan Ibu saja, tetapi orang-orang terdahulu juga pernah mengalami hal yang serupa. Tadi kita sampaikan bahwa Rasulullah juga pernah mengalami hal serupa, ditinggal wafat oleh anaknya Ibrahim, bahkan juga anak-anaknya yang lain. Nabi punya anak berapa, Pak? 7. Semuanya wafat ketika Rasulullah masih hidup, kecuali Fatimah. Ujian siapa yang lebih besar daripada Rasulullah? Ya kan? Semua anaknya wafat, 6 ketika Rasulullah masih hidup. Bagaimana itu? Kita bayangkan bagaimana terpukulnya jiwa Rasulullah. 6 anaknya wafat dan Rasulullah menyaksikan hal tersebut. Tetapi beliau menjadi teladan yang luar biasa, mencontohkan bahwasanya hendaknya seorang muslim itu bersabar di atas musibah yang menimpanya. Adapun Fatimah maka wafat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada kisah yang lain tentang Abu Thalha dan Ummu Sulaim. Kalau kita baca kisah ini, kita tahu betapa cerdiknya Ummu Sulaim, istri Abu Thalha. Ya ini kalau Bapak Jokowi sama Ibu bisa produksi anak lagi, mudah-mudahan dikaruniai anak yang baru ya. Jadi Ummu Sulaim dan Abu Thalha ini pernah ditinggal wafat oleh anaknya. Jadi Abu Thalha waktu itu keluar untuk suatu keperluan dan anaknya ini sedang sakit. Keluar untuk keperluan, ketika pulang ternyata anaknya sudah wafat. Tetapi Ummu Sulaim merahasiakan hal tersebut. Ketika Abu Thalha datang, "Madza fa'ala ibni?" Bagaimana kabar anakku?
Kata Ummu Sulaim, dia mengatakan anak kita sudah tenang. Masya Allah, anak kita sudah tenang, lebih baik, lebih tenang daripada sebelumnya. Artinya sudah wafat. Tapi Abu Talha tidak ngeh dengan kalimat tersebut. Kemudian Ummu Sulaim menyibukkan diri, menyiapkan makan untuk Abu Talha makan malam. Jadi al-asya, menyiapkan makan malam. Kemudian juga setelah makan malam diajak ke kamar untuk kemudian berhubungan suami istri. Setelah itu barulah diberi kabar. Jadi Ummu Sulaim memberi kabar kepada Abu Talha kematian anaknya di waktu yang apa? Momen yang enak gitu kan. Sudah tenang. Jadi disenangkan dulu Abu Talha, dikasih makan dulu, makan malam, terus jadi Ummu Sulaim juga tampil bagus sekali kan, dandan gitu kan, untuk menyenangkan Abu Talha. Kemudian diajak ke kamar berhubungan suami istri. Setelah itu baru dikabarkan, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau ada orang menitipkan sesuatu kepada kita, kemudian orang itu meminta lagi, apakah kita pantas kemudian tidak memberikannya? Ya nggak bisa, kata Abu Talha. Kalau itu orang menitipkan sesuatu kepada kita, dia minta kembali, ya kita kasih. Itu adalah milik dia. Maka kata Ummu Sulaim, gimana? Lah bagaimana kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anak, kemudian Allah ingin mengambilnya kembali. Ketahuilah bahwasanya anak kita telah meninggal dunia. Tapi apa? Faghadiba Abu Talha. Tapi Abu Talha malah marah. Ya maklum ya. Karena ya siapapun pasti ketika mendengar anaknya wafat pasti apa namanya? Iya, shock kan. Faghadiba Abu Talha. Jadi Abu Talha bukan tidak terima wafat anaknya, tapi tidak terima kok nggak ngasih kabarnya ketika sudah begini gitu kan, udah dikasih makan, dikasih enak di kamar gitu kan. Setelah itu baru dikasih kabar. Kenapa nggak dari awal gitu kan? Kemudian Abu Talha curhat kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW kemudian apa? Barakallahu lakuma fi arsikuma. Jadi mudah-mudahan Allah memberkahi hubungan kalian berdua tadi malam. Setelah itu apa? Fahamalat fawaladat Abdullah. Masya Allah. Kemudian setelah itu Ummu Sulaim hamil, kemudian dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala bernama Abdullah. Masya Allah. Jadi dikaruniai anak yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masih bisa produksi bisa mencontoh Abu Talha dan Ummu Sulaim. Nah, kemudian kisah terakhir tentang kisah Zubair ibn Awam. Ini terakhir ya, supaya bisa menguatkan. Jadi kisah-kisah ini, kisah-kisah orang terdahulu itu menjadi teladan bagi kita ya. Bahwasanya orang-orang terdahulu itu masya Allah luar biasa. Jadi Urwah bin Zubair itu hidup di zaman Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Pernah diundang oleh Khalifah Abdul Malik ibn Marwan untuk datang ke Damaskus. Karena Urwah bin Zubair ini termasuk 7 ahli fikihnya Madinah. Sangat-sangat cerdas sekali Urwah bin Zubair. Anaknya saudaranya Abdullah ibn Zubair. Anaknya Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam adalah salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Jadi Urwah bin Zubair ini termasuk keturunan orang yang sangat mulia. Jadi ketika diundang ke Damaskus, beliau mengajak anaknya, punya anak 7, mengajak anaknya yang paling dicintai. Biasanya seperti itu orang tua ya kan. Kalau mau jalan kemana, ke tempat-tempat yang penting itu, kalau nggak bisa ngajak semua anaknya, pasti yang diajak yang paling dicintai. Kadang begitu ya. Ya mungkin bapak-bapak yang punya anaknya banyak, pasti ada aja anak yang paling dicintai olehnya. Atau anak yang paling ada harapan masa depan pada diri anak-anak ini. Nah itu pernah terjadi kepada Urwah bin Zubair. Maksudnya Urwah bin Zubair mengajak anak yang paling dicintainya, namanya Muhammad atau Abdullah. Saya lupa mengenai anaknya antara Muhammad atau Abdullah. Jadi mengajak anaknya ke Damaskus, dan anaknya ini masih kecil, supaya dia senang, supaya dia gembira diajak jalan-jalan menjumpai Khalifah Abdul Malik ibn Marwan di Damaskus. Tetapi kemudian Urwah ibn Zubair ini di tengah jalan dia terkena penyakit akilatun kalau bahasa Arabnya. Jadi penyakit itu yang memakan jasad, yang memakan daging, menggerogoti daging. Kalau bahasa sekarang itu gorgorina. Pernah dengar nggak penyakit itu? Penyakit gorgorina yang memakan jasad orang. Jadi sudah sebagian kakinya ini sudah kena, ibaratnya apa ya? Kalau bahasa Indonesianya,
borok gitu ya, membusuk. Nah, ketika sampai di khalifah, Abdul Malik bin Marwan ini mencari solusi. Gimana nih supaya bisa mengobati? Didatangkan seluruh dokter-dokter ahli. Kata dokter-dokter ahli, ini harus diamputasi, dipotong. Kalau tidak akan semakin merayap dan memakan seluruh jasad. Akhirnya setuju diamputasi. Tapi ketika mau diamputasi, dokter-dokter menyarankan Urwah bin Zubair supaya minum khamar terlebih dahulu supaya tidak sadarkan diri. Kata Urwah bin Zubair apa? Saya semasa hidup tidak pernah menyentuh sesuatu yang haram. Apakah sekarang saya akan masukkan yang haram itu ke dalam tubuh saya? Demi Allah saya tidak akan meminumnya. Justru potonglah kaki saya ketika saya sholat. Saya akan sholat. Masya Allah. Ini menunjukkan Urwah bin Zubair luar biasa tingkat kekhusyuannya. Jadi ketika dia sholat, kakinya langsung dipotong. Nah, ketika dipotong langsung disiram dengan minyak yang sangat panas. Karena untuk menghentikan peredaran darahnya. Jadi dokter-dokter terdahulu udah cerdas ya. Jadi tahu bagaimana cara menghentikan darah yang mengucur, yaitu dengan disiram minyak yang panas. Ketika disiram minyak yang panas langsung pingsan Urwah bin Zubair. Pingsan, tidak sadarkan diri. Ketika sadar, bukannya mendapatkan berita baik, hiburan apa, justru mendapatkan kabar apa? Anaknya yang ikut ke Damaskus wafat karena ketendang kudanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi anaknya ini sedang bermain ke pekarangan kuda Khalifah Abdul Malik bin Marwan, karena bagus-bagus dia main ke sana. Qadarullah anaknya ketendang kuda kemudian wafat. Abdul Malik bin Marwan kemudian mengatakan, "Ahsanallahu azaakum ya Urwah bin Zubair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membesarkan pahala untukmu. Anakmu telah wafat karena ditendang oleh kuda." Kata Urwah bin Zubair apa? Alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi dia sebelum mengucap innalillah, dia mengucap alhamdulillah terlebih dahulu. Segala puji bagi Allah, sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah semua akan dikembalikan. Kemudian Urwah bin Zubair mengatakan bahwasanya apabila Allah mengambil sesuatu dariku, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyisakan sesuatu yang lain untuk diriku. Beliau mengatakan, aku punya 7 anak. Allah hanya mengambil 1 dan menyisakan 6 anak untukku. Kemudian Allah mengambil 1 kaki dariku dan Allah menyisakan 3, yaitu 2 tangan dan 1 kaki yang lainnya. Masya Allah. Jadi Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu sungguh sangat luar biasa tingkat kesabarannya. Tapi kemudian datang lagi berita yang lain, ternyata ada orang yang terkena musibah lebih besar daripada Urwah bin Zubair. Bayangkan Urwah bin Zubair kakinya diamputasi, dipotong, hilang kakinya, dan anaknya yang dicintai wafat. Tapi kemudian datang orang lain menghadap Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk mengadukan tentang kondisinya. Orang yang sudah sangat tua. Kemudian dia menceritakan kepada Khalifah tentang kondisinya. Akhirnya Khalifah kemudian memanggil Urwah bin Zubair untuk dipertemukan dengan orang tua ini. Kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan, "Ya Syekh, uksus kisataka ala Urwah bin Zubair." Kisahkan kisahmu kepada Urwah bin Zubair. Maka kemudian orang tua ini mengisahkan tentang kisahnya, apa yang sedang terjadi pada dirinya. Saya ini mengucapkan bahwasanya sesungguhnya ini aksaru malan wa iyalan. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang paling kaya di negeriku dan juga orang yang paling banyak keluarganya. Fa asabani as-sail. Kemudian aku ditimpa banjir bandang yang begitu besar, akhirnya semuanya diambil. Keluarganya meninggal, harta-hartanya semuanya hilang dalam 1 malam. Masya Allah. Karena musibah tidak ada yang tahu kapan saja bisa terjadi. Jadi seorang saya ini awalnya orang yang kaya, banyak keluarganya, tetapi tiba-tiba pada malam itu datang musibah banjir bandang mengambil semua apa yang dia punya, hartanya, keluarganya semua meninggal. Kata dia, "Wa ma baqiya li illa sogiri wa ba'iri." Masya Allah. Dan tidak tersisa untukku kecuali anakku yang paling kecil yang selamat dan untaku satu-satunya. Kemudian aku membawa keduanya ini untuk menghadap Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Tetapi di tengah jalan tiba-tiba untanya kabur, lari. Dan aku mengejar untaku tidak dapat. Kemudian aku kembali
kepada anakku, ternyata anakku sudah dimakan oleh serigala, maka tidak tersisa apa-apa yang aku punya selain diriku ini. Masya Allah. Kemudian kata Urwah bin Zubair, wa madza qulta? Lalu apa yang kamu katakan? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wa laqad a'tani Allahu qalban amiran. Segala puji bagi Allah. Bagaimanapun musibah yang terjadi, Allah tetap pantas untuk dipuji. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dan Allah telah mengaruniakan kepadaku hati yang sabar, hati yang tenang terhadap musibah, terhadap takdir yang telah Allah tetapkan. Masya Allah. Inilah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan baik Bapak Jokowi, Ibu, keluarga, bahkan kita semua ketika mendapati suatu musibah, maka mudah-mudahan kita bisa bersabar menerima musibah tersebut dan juga mengharapkan pahala dari balik musibah yang menimpa diri kita, dan kita yakini bahwa semua musibah apapun itu, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan menimpa kita. Dan Nabi SAW mengatakan, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah apa yang ditakdirkan menimpamu pasti akan menimpamu, dan apa yang tidak ditakdirkan menimpamu maka tidak akan menimpamu. Maka kita harus selalu menyiapkan kesabaran yang indah, karena pasti suatu saat, entah itu kapan, Allah Subhanahu wa taala akan menguji diri kita semuanya untuk mengetahui kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian tutup dengan doa. Mau doa? Masuk lagi. Kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma khassatan li akhina Muhammad Azam, ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa adkhilhu jannataka ma'al abrar wa alhiqhu bis salihin. Allahumma ighfir mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma taqabbal minna jami'a salihil a'mal. Allahumma taqabbal minna jami'a salihil a'mal. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna sabran jamila kama razaqtahu Ayyub. Allahumma arzuqna sabran jamila kama razaqtahu Ayyub. Allahumma arzuqna sabran jamila kama razaqtahu 'abdaka Ayyub. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.